Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya saya boleh bebas dari gangguan roh jahat? Saya sering melihat setan di rumah, di ruang tamu, di kamar, di sekitaran rumah, bahkan di tempat kerja. Bahkan dia selalu masuk ke dalam mimpi saya. Dan mimpi saya ini sepertinya aneh, setengah mimpi, setengah sadar. Dan setiap kali saya mau tidur, saya seperti ditindih. Dan selalu saya membayangkan bermacam-macam wajah setan waktu saya mau tidur. Apa yang harus saya buat, Pak Pendeta? Nah, kalau situasi teman-teman seperti ini sudah pasti ini diganggu roh jahat. Nah, ada 4 hal sebelum kita berdoa. Yang pertama, kita harus sepakat terlebih dahulu bahwa setan itu gak ada yang baik. Mau namanya begu jabu, begu ganjang, atau apapun itu, tidak ada yang baik. Karena buktinya kalau seseorang kita bilang setan, dia terganggu, berarti artinya setan itu tidak baik. Nah, dan Alkitab pun mencatatkan dalam Yohanes 10 ayat 10 bahwa setan itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa dia sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang senantiasa mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, jadi itu yang pertama. Kita harus sepakat bahwa tidak ada setan yang baik. Meskipun dia datang, dia berkata bahwa saya adalah nenek moyangmu, atau mungkin dia datang berwujudkan perempuan putri dan dia berkata aku mau memberkati engkau, memberikan kekuatan kepadamu untuk mengobati orang dan lain sebagainya. Nah, ya, setan itu menyerupai Tuhan. Ingat bahwa dia bukan Tuhan, tetapi dia menyerupai Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, dia mau tiru. Nah, dia itu seperti malaikat terang. Nah, jadi kalau Tuhan mau memberikan keselamatan, dia mau berikan keselamatan tapi palsu. Nah, kalau Tuhan menyembuhkan, dia juga mau menyembuhkan tapi palsu. Nah, setan kalau bekerja, dia selalu meminta tumbal. Nah, yang kedua, bagaimana supaya bisa bebas dan lepas? Kita harus putuskan perjanjian dengan dia. Baik perjanjian nenek moyang kita dulu yang kita tidak tahu, atau mungkin kita pernah membangun perjanjian dengan dia. Perjanjian yang bagaimana, Pak Pendeta? Mungkin kita pernah berobat ke dukun, atau mungkin kita pernah minta ilmu-ilmu ke paranormal, atau mereka yang punya kekuatan, sehingga mungkin kita pernah membangun perjanjian, atau ada sesuatu yang kita sudah tuliskan, ada sesuatu yang kita sudah makan, minum, atau mungkin ada ucapan-ucapan yang kita pernah ikutkan. Itu semua kita harus putuskan. Cara memutuskannya kita mendeklarasikan, karena firman Tuhan berkata apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Nah, hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi perkataan kita berkuasa. Nah, jadi kita berkata lebih kurang begini, semua perjanjian yang pernah saya bangun dengan roh nenek moyang atau roh jahat, mulai hari ini saya putuskan di dalam nama Yesus. Nah, ulangi itu. Nah, perkatakan itu. Nah, dengan siapa Anda pernah membangunnya, perkatakan itu di dalam nama Tuhan.